Pengertian screening pranikah adalah pemeriksaan kesehatan yang dilakukan petugas kesehatan seperti bidan pada calon pengantin sebelum menikah menuju persiapan kehamilan yang sehat dan terencana. Kemenkes Republik Indonesia tahun 2015. Yang berikut tujuan dari screening pranikah. Selain itu, melakukan screening pranikah juga bisa memberikan sejumlah manfaat yang menunjang kehidupan suami istri seperti 1. Mendeteksi apakah ada penyakit menular yang diderita oleh salah satu atau kedua pasangan seperti TORCH, hepatitis B, hepatitis C, dan HIV/AIDS. Yang kedua, mendeteksi adanya kelainan genetik yang mengkhawatirkan seperti anemia sel sabit, talasemia, dan hemofil. Keuntungan dari screening pranikah. 1. Mencegah berbagai macam penyakit pada calon bayi seperti penyakit talasemia, diabetes mellitus, dan penyakit lainnya. Yang kedua, pemeriksaan pranikah dilakukan untuk mengenal riwayat kesehatan diri sendiri maupun pasangan sehingga tidak ada penyesalan di kemudian hari, khususnya bagi riwayat keturunan yang dihasilkan. Yang ketiga, membuat calon mempelai semakin mantap, lebih terbuka, dan lebih yakin satu sama lain mengenai riwayat kesehatan keduanya. Yang berikut, dampak atau akibat bila tidak melakukan screening pranikah yaitu meningkatkan kecacatan, kesakitan, atau kematian bayi. Untuk menghindari terjadi masalah kesakitan, kecacatan rohani dan jasmani, dan kematian serta menuju tercapainya well-born baby and well-health mother, sehingga pemeriksaan diri harus dilaksanakan dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab. Pentingnya wanita usia subur dalam melakukan screening pranikah ini perlu peran serta perawat sebagai edukasi adalah dengan memberikan penyuluhan kesehatan tentang screening pranikah yang wajib dilakukan sebelum melakukan pernikahan yang bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan pada wanita usia subur dalam mempersiapkan kesehatan jasmani dan rohani dalam pernikahan. Melakukan screening pranikah sebelum melangsungkan pernikahan merupakan hal terpenting yang harus dilakukan oleh wanita usia subur sebelum melangsungkan pernikahan kesehatan. Wanita usia subur merupakan hal utama untuk mempersiapkan memiliki buah hati yang sehat. Tahapan premarital screening. 1. Pemeriksaan fisik secara lengkap. Pemeriksaan premarital yang pertama terdiri atas pemeriksaan umum, yakni uji pemeriksaan fisik secara lengkap. Hal ini dilakukan karena umumnya status kesehatan dapat dilihat lewat tekanan darah. Umumnya, tekanan darah tinggi dapat berbahaya bagi kandungan sebab membuat tumbuh kembang janin dalam kandungan terhambat. Selain itu, pemeriksaan premarital juga dapat mengetahui apakah pasangan tersebut mempunyai beberapa riwayat penyakit ataukah tidak, misalnya tes gula darah. Mengetahui kadar gula darah bukan hanya akan menyelamatkan Anda dari diabetes. Pasangan yang menjalani pemeriksaan gula darah dapat mengantisipasi komplikasi dari penyakit tersebut, khususnya pada perempuan hamil yang hormonnya kurang stabil. Yang kedua, pemeriksaan penyakit hereditas. Penyakit hereditas biasanya diturunkan dari kedua orang tua, misalnya gangguan kelainan darah yang membuat penderitanya tidak bisa memproduksi hemoglobin atau sel darah merah secara normal. Yang ketiga, pemeriksaan organ reproduksi. Pemeriksaan ini berkaitan dengan kesuburan serta organ reproduksi untuk pria maupun wanita. Pemeriksaan ini bertujuan untuk memeriksa kondisi kesehatan organ reproduksi diri sendiri dan pasangan. Yang keempat, pemeriksaan alergi. Walaupun seringkali dianggap sepele, melakukan pemeriksaan alergi sangatlah penting karena alergi yang tidak disadari dari awal dan tidak ditangani dengan tepat dapat berakibat fatal. Yang kelima, pemeriksaan penyakit menular. Pemeriksaan yang ketiga meliputi pemeriksaan terhadap penyakit menular, di antaranya seperti hepatitis B, hepatitis C, dan HIV/AIDS.
Pemeriksaan tersebut penting sekali dilakukan, mengingat penyakit-penyakit menular tersebut sangat berbahaya dan mengancam jiwa. Saat ini, menurut WHO, terdapat 4,1 juta jiwa di dunia terinfeksi HIV, di mana 95% diantaranya berada di negara berkembang seperti Sub-Sahara, Afrika, dan Asia Tenggara. Berdasarkan data dari Kementerian Kesehatan Indonesia, pada tahun 2020 ditemukan kasus HIV sebanyak 21.511 penderita dan jumlah ini jauh meningkat dibanding tahun sebelumnya. Sementara untuk penderita hepatitis B saat ini diperkirakan sebanyak 1,8 miliar manusia dan 350 juta jiwa sudah mengalami infeksi kronis. Sementara diperkirakan 170 juta jiwa di dunia terinfeksi virus hepatitis C. Penyakit HIV, hepatitis B, dan hepatitis C adalah penyakit yang mengancam jiwa. Infeksi virus ini dapat ditularkan melalui darah, hubungan seksual, dan cairan tubuh. Penularan HIV juga bisa melalui transfusi darah dan transplantasi organ tubuh. Sementara penularan virus hepatitis B dan hepatitis C rentan terjadi pada pemakai obat-obatan terlarang melalui jarum suntik. Pemeriksaan akan 3 kriteria. 1. Penyakit infeksi ini sangat penting karena virus-virus ini dapat diam atau tidur dalam jangka waktu yang lama tanpa menunjukkan gejala apapun. Menikah dengan pasangan yang membawa virus-virus ini berisiko membahayakan pasangan.